Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, materi hari ini itu memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Nah, hal-hal yang perlu dipelajari dan kompetensi yang akan dicapai peserta didik itu yang pertama, peserta didik mampu atau dapat menjelaskan pengertian sholat Jumat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hukum dasar sholat Jumat. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan syarat mendirikan sholat Jumat. Yang ketiga, peserta didik dapat menerangkan perbuatan sunnah yang terkait dengan sholat Jumat. Nah, yang kelima itu peserta didik dapat menerangkan beberapa halangan melaksanakan sholat Jumat. Yang terakhir itu peserta didik mampu mempraktikkan sholat Jumat. Hari Jumat disebut juga Sayyidul Ayyam, artinya tuannya hari. Hari Jumat itu mempunyai keistimewaan dibandingkan hari lain, karena kata Jumat itu diambil dari kata jamaah, yang artinya itu berkumpul, yaitu hari berkumpulnya umat muslim untuk melaksanakan kebaikan berupa sholat Jumat. Begitu anak-anak. Nah, salah satu bukti keistimewaan hari Jumat adalah disyariatkannya sholat Jumat, yaitu sholat zuhur berjamaah pada hari Jumat. Bahkan mandinya hari Jumat pun mengandung unsur ibadah karena hukumnya sunnah. Nah, apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah dan dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya itu wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'ah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah SWT dan tinggalkan jual beli. Nah, sholat Jumat itu pada prinsipnya sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardhu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya, yaitu pada hari Jumat. Salat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Agar sholat Jumat itu dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka kalian harus mengetahui ketentuan-ketentuannya. Nah, di sini selanjutnya itu ketentuan sholat Jumat. Yang pertama itu syarat wajib sholat Jumat. Di situ disebutkan ada Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki sehat atau orang yang sedang sakit atau berhalangan itu tidak diwajibkan. Yang terakhir itu menetap. Nah, syarat sah mendirikan sholat Jumat itu yang pertama dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya. Jadi kalau rumahmu itu di Madiun, jadi sholatnya di Madiun. Selanjutnya dilaksanakan secara berjamaah. Yang ketiga dilaksanakan pada waktu zuhur.
sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Khutbah Jumat. Khutbah Jumat merupakan nasihat atau tuntutan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada jamaah sholat Jumat. Rukun khutbah Jumat itu yang pertama mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca sholawat atas Rasulullah SAW, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang keempat itu berwasiat, yang kelima membaca Al-Quran pada salah 1-2 khutbah, yang terakhir itu berdoa. Nah, syarat khutbah Jumat itu dilaksanakan tepat siang hari saat matahari itu tinggi dan mulai condong ke arah barat. Dilaksanakan secara berdiri jika mampu. Khatib itu duduk di antara 2 khutbah, disampaikan dengan suara jelas dan keras. Dilaksanakan secara berturut-turut, suci dari hadas dan najis, dan menutup aurat. Sunnah khutbah Jumat itu dilaksanakan di atas mimbar, disampaikan dengan kalimat fasyih atau jelas, menghadap ke jamaah salat Jumat, sholawat, menertibkan 3 rukun, memberi salam, dan setelah itu duduk di kursi mimbar dan mendengarkan azan. Bagaimana sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat? Nah, di sini mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Imam Syafi'i itu menjelaskan anak-anak, menjelaskan bahwa sunnahnya mandi pada hari Jumat itu meskipun sholat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur, namun mandi Jumat itu boleh dilakukan semenjak dini hari, setelah terbit fajar. Salah satu hadis menerangkan bahwa siapa yang mandi pada hari Jumat dan mendengarkan khutbah Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa di antara 2 Jumat. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu menyertakan niat setiap mandi di pagi hari Jumat. Karena hal itu akan memberikan nilai ibadah pada mandi kita. Inilah yang membedakan mandi di pagi hari Jumat dengan mandi-mandi yang lain. Tapi jangan lupa mempersiapkan juga diri kita untuk sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Nah, yang kedua itu memakai pakaian bagus dan disunahkan berwarna putih, memakai wangi-wangian, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut, dan menyegerakan pergi ke masjid. Terus melaksanakan sholat tahiyatul masjid, membaca Al-Quran, zikir sebelum khutbah, dan memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada adab melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama itu meluruskan shaf. Ketika khatib sedang berkhutbah itu tidak boleh berbicara, 1 kata pun tidak boleh. Nah, itu selanjutnya hikmah sholat Jumat. Yang pertama itu memuliakan hari Jumat, menguatkan tali silaturahmi, berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari barokah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sering berjamaah di masjid itu bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid dan melipat gandakan pahala kebaikan, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Nah, selanjutnya itu ada halangan sholat Jumat. Halangannya itu sakit atau orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan Jumat atau sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat zuhur. Maaf ya, ini tulisannya Ibu salah. Yang kedua, itu hujan lebat atau angin kencang dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, itu musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Yang keempat, itu perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat itu tidak aman. Nah, selanjutnya yang terakhir itu tata cara sholat Jumat. Yang pertama itu bersihkan terlebih dahulu badan, pakaian,
dan tempat dari hadas dan najis atau kotoran. Sebelum berangkat ke masjid, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, yaitu memotong kuku, mencukur kumis, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Pakailah pakaian yang bersih. Bisa menggunakan atau memakai baju putih. Dan segeralah pergi ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, anak-anak selanjutnya itu sambil menunggu khatib naik mimbar itu disunahkan membaca zikir, sholawat Nabi, dan membaca Al-Quran. Selanjutnya, ketika masuk waktu zuhur itu kan muazin mengumandangkan azan yang pertama. Setelah itu jamaah melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah Jumat, dan khatib naik ke mimbar mengucapkan salam. Muazin mengumandangkan azan kedua. Nah, bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan, khatib naik mimbar, kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khatib melaksanakan khutbah. Nah, yang ke-10 itu khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Pada saat khutbah dibacakan itu jamaah memperhatikan dengan khusyuk, mendengarkan, tidak boleh bercakap-cakapan atau berbicara meskipun suara si khatib itu tidak terdengar. Nah, setelah selesai khutbah, muazin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Nah, selanjutnya jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebelum sholat dimulai, imam itu harus mengingatkan makmumnya untuk merapatkan dan meluruskan shaf serta mengisinya yang masih kosong. Dan imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Jamaah disunahkan berzikir, berdoa setelah selesai sholat Jumat. Yang terakhir itu sebelum meninggalkan masjid, jamaah itu disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah terlebih dahulu. Begitu anak-anak. Dan materi hari ini itu sudah selesai. Mohon maaf jika ibu itu ada kurangnya, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.